Yang keenam yaitu peraturan pemerintah. Untuk peraturan pemerintah juga perlu dipertimbangkan oleh suatu organisasi, karena bila kita membuka suatu cabang perusahaan yang mana peraturan pemerintahnya tidak akurat gitu kan, itu akan lebih mempersusah kita dalam membuat organisasi tersebut. Yang ketiga, selanjutnya faktor dalam pemilihan lokasi. Faktor dalam pemilihan lokasi ini ada 6 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama perpajakan daerah. Karena di setiap daerah itu biaya perpajakannya akan berbeda. Semakin rendah biaya perpajakan daerah tersebut, itu semakin mempersedikit biaya produksi kita ya. Yang kedua yaitu insentif ekonomis. Insentif ekonomis ini contohnya perizinan dari daerah, dari pemerintah setempat gitu kan. Semakin mudah perizinan didapat, semakin mudah kita membuka perusahaan tersebut. Yang ketiga, komunitas lingkungan. Komunitas lingkungan juga sangat perlu diperhatikan, karena pembuatan suatu perusahaan itu bila tidak ada komunitasnya, perusahaan itu tidak akan berjalan ya. Jadi makanya komunitas lingkungan juga sangat perhatikan, yaitu yang selanjutnya jaringan transportasi. Jaringan transportasi juga sangat perlukan. Kalau seandainya kita membuat suatu organisasi ataupun perusahaan yang jauh jaringan organisasinya lebih susah, jadi kan itu akan lebih mempersulit dan mengangkat biaya atau kos perusahaan. Selanjutnya, sikap dan kebijaksanaan pemerintah daerah itu sama aja seperti tadi, yaitu kebijaksanaan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Contohnya itu biasa misalnya biaya perizinan misalnya kan, biasa kan ataupun pajak gitu, pajak daerah gitu kan. Itu juga perlu diperhatikan, semakin rendah pajak daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, semakin rendah juga kos biaya produksi dari perusahaan tersebut. Yang keenam, regulasi lingkungan. Regulasi lingkungan juga perlu diperhatikan, termasuk dari faktor dalam pemilihan lokasi tersebut. Selanjutnya, pertimbangan dalam keputusan tapak. Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam keputusan tapak itu pemenuhan persyaratan teknis. Pemenuhan persyaratan teknis ini juga sangat perhatikan. Contohnya dalam pertimbangan tapak ini, dalam pemilihan lahan, suatu organisasi yang ingin membuka suatu perusahaan ingin membuka lahan tertentu, misalnya yang pemenuhan persyaratan teknis yang contohnya itu seperti contoh perusahaan ini membuka suatu lahan, mereka juga mempertimbangkan seandainya perusahaan tersebut bila berkembang pesat gitu loh. Kalau kita tidak memikirkan tidak mempertimbangkan persyaratan teknis tersebut, itu akan merugikan perusahaan sendiri. Yang kedua, tersedianya area untuk ekspansi. Area untuk ekspansi yaitu area perluasannya. Area perluasan. Yang ketiga, daerah kawasan industri. Mengapa pertimbangan tapak ini perlu diperhatikan juga daerah kawasan industri? Karena bila pembentukan suatu organisasi daerah kawasan industri itu lebih mudah dibandingkan daerah di luar kawasan industri. Contohnya kita membentuk satu pabrik di dalam satu lingkungan daerah kawasan industri, itu yang lebih permudah itu bisa perizinan, lebih mudah transportasi ataupun pencarian perekrutan karyawan. Yang keempat, harga tanah setempat. Harga tanah juga perlu diperhatikan. Semakin rendah harga tanah yang kita perusahaan peroleh, itu semakin rendah juga biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, pemilihan lokasi untuk perusahaan jasa. Pemilihan lokasi untuk perusahaan jasa ini terdiri atas dua, yaitu perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok fasilitas ke pelanggan dan perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok pelanggan ke fasilitas. Contoh dari perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok fasilitas ke pelanggan ini, contohnya kayak pemadam kebakaran ya. Pemadam kebakaran itu perusahaan jasa yang mana pemadam kebakarannya terjun langsung ke pelanggan untuk memberikan layanan jasa gitu loh. Yang kedua, ini perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok pelanggan ke fasilitas. Pelanggannya yang langsung ke perusahaannya. Contohnya kayak pasar swalayan gitu kan, atau toko-toko kelontong gitu kan, kita kan sebagai pelanggan langsung datang ke fasilitasnya gitu. Selanjutnya, kapasitas dan strategi ekspansi. Kapasitas dan strategi ekspansi
juga kapasitas dibagi dua, yaitu kapasitas desain dan kapasitas efektif. Hal-hal yang menunjang perencanaan kapasitas dari peramalan permintaan yang akurat, pemahaman teknologi yang baik, level operasi yang optimal, serta kesiapan untuk berubah. Peramalan permintaan yang akurat ini seperti perencanaan yang akan dilakukan suatu organisasi, dia akan meramalkan, merealisasikan. Selanjutnya organisasi ini akan dibawa kemana gitu loh. Itu hal yang diperlukan. Contoh misalnya kalau kita tidak bisa meramalkan, jadi kita tidak akan mengetahui gitu loh. Selanjutnya organisasi yang kita bentuk ini tujuannya apa gitu loh. Yang kedua, pemahaman teknologi yang baik. Pemahaman teknologi itu juga sangat penting karena di zaman masa modern ini teknologi itu sangat penting ya. Setiap perusahaan pasti akan menggunakan teknologi baru gitu loh. Teknologi juga terbagi dua, ada teknologi tradisional, ada juga yang modern ya. Yang ketiga, level operasi yang optimal. Yang keempat yaitu kesiapan untuk berubah. Kesiapan untuk berubah perusahaan itu contohnya bila suatu perusahaan tersebut ada perubahan, misalnya ada perubahan yang akan mendatang, perubahan yang mendatang, dia harus menerima gitu loh. Harus siap menerima perubahan tersebut. Teknologi penunjang operasional yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. Teknologi tradisional ini contohnya seperti dicontohkan dalam BMP ya, misalnya pemanasan air gitu loh, orang yang mandi air panas. Kalau untuk teknologi tradisional mereka biasanya menggunakan memasak air gitu. Kalau untuk sekarang kan yang modern dia udah ada, tinggal pencet aja langsung keluar tuh, air panasnya. Itu teknologi tadi kan penunjang. Dan selanjutnya hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi yaitu satu, biaya operasional. Biaya operasional itu sangat penting sekali ya. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan, semakin tinggi juga pos yang akan kita keluarkan. Jadi semakin rendah laba yang kita dapat gitu loh. Jadi semakin rendah biaya, semakin tinggi juga laba yang kita dapat. Yang kedua, dukungan lingkungan. Yang ketiga, penguasaan teknologi yang akan dipilih. Jadi maksudnya penguasaan teknologi yang akan dipilih itu suatu perusahaan tersebut memilih teknologi A, dia harus tahu teknologi A ini untuk apa gitu. Dia harus menguasai teknologi tersebut. Dia memilih teknologi tapi dia tidak mengetahui apa fungsi dari teknologi tersebut gitu. Ada 4 macam strategi ekspansi, yaitu demand leading strategi. Demand leading strategi ini dimana penambahan permintaan sebelum permintaannya mereka menambah produksi sebelum permintaannya itu tinggi gitu loh. Yang kedua yaitu demand trailing strategi. Yang ketiga demand matching strategi, dan keempat steady expansion strategi. Saya kira sampai sini aja presentasi saya. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami buka forum pertanyaan. Saya dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak semua daerah bisa ada bahan seperti itu. Misalkan kita bertempat tinggal di Taipei nggak ada kedelainya adanya di Kaohsiung. Apa kita mau pindah ke sana dulu? Atau kan nggak mungkin kayak gitu. Mungkin apa yang harus dilakukan? Yang kedua, tadi aku belum paham tentang regulasi lingkungan. Mungkin dijelaskan sebentar biar saya paham dulu. Yang ketiga, tersedianya area untuk ekspansi. Itu misalkan harga yang rendah. Kalau dari gambaran saya, harga yang rendah itu biasanya daerah-daerah yang terkucilkan, dari daerah-daerah yang jauh sama keramaian kayak gitu. Jadi hanya kalau yang sebenarnya gimana caranya kita biar dapat seperti itu. Terus sama yang terakhir, teknologi tradisional. Misalkan kita
ketika pembuatan tempe, kalau misalkan buat tradisional itu lebih enak rasanya ketimbang buat secara pakai mesin kayak gitu. Jadi pemahaman yang lebih baik mana ya? Terima kasih. Wah, itu ya pertanyaan. Oke, ini siapa yang jawab? Mbak Rita. Oke, Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan buat Mbak Helom yang sudah presentasi sangat bagus dan luar biasa sekali, dan kepada Mas Taufik yang bertanya, saya juga terima kasih karena dengan pertanyaan ini kita bisa lebih tahu lagi dan bisa mengajinya lebih dalam lagi. Untuk pertanyaan pertama, yaitu ketika ada bahan baku, ya, seandainya perusahaan itu di Taipei, tetapi bahan bakunya ada di daerah-daerah terpencil atau daerah lain, maka kita harus pindah ke daerah lain. Itu tidak harus pindah karena kita membuat perusahaan, kita sudah ada yang namanya jaringan pasok gitu ya. Jadi ada yang namanya manajemen pasok atau manajemen pemasaran ataupun manajemen yang lainnya, itu terbagi dalam manajemen. Nah, di sini jika tidak ada di daerah yang kita miliki, kita punya manajer yang menangani hal itu. Jadi seorang manajer yang menangani hal tersebut, dia mempunyai bawahan lagi. Sedang bawahan itu yang bertugas untuk mencari bahan baku ke luar daerah. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, regulasi lingkungan. Ini saya sendiri juga belum begitu memahami. Nanti saya akan langsung bertanya kepada tutornya, kita minta penjelasan. Ya. Yang ketiganya tersedia ekspansi yang rendah. Ya, rendah. Kita kan mencari harga yang rendah. Dan berasa ya harga yang rendah itu pasti yang terkucil atau yang jauh dengan. Nah, ini bersangkutan dengan pertanyaan pertama tadi. Kita memiliki jaringan-jaringan di mana ada tugasnya. Nah, jadi di mana yang rendah itu bisa tahu, oh di sana nilainya rendah, gitu kan? Jadi masuk itu udah tahu, mereka sudah bisa mengambil inisiatif untuk memanajemenkan hal tersebut. Jadi semua perusahaan besar, gitu ya, perusahaan besar itu memiliki manajemen yang bagus, semuanya sudah dipersiapkan. Nah, seandainya saya punya perusahaan besar, gitu ya, itu saya punya ini saya presidennya, seperti presiden perusahaannya, kita punya bawahan-bawahan. Nah, itu tugasnya masing-masing, ada tugasnya, gitu ya. Nah, ini bersangkutan dengan pertanyaan pertama tadi. Untuk yang kedua, teknologi tradisional pembuatan tempe. Nah, itu emang baik. Perusahaan ataupun perusahaan besar, gitu ya, pembuatan tempe, nggak mungkin kan kita banyak bikin tempe, tapi pakai tangan atau pakai ilas-ilas atau dan lain sebagainya, gitu ya. Itu sangat memakan waktu dan tempat dan lain sebagainya, gitu ya, atau gudang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita miliki yang canggih, itu akan permudah prosesnya. Memang sih untuk rasa mungkin enak yang pembuatan tradisional itu masak tempenya, tapi kalau diperhatikan untuk perusahaan yang lain, itu kan kita harus pakai modern. Jadi memang ada spesifiknya masing-masing antara perusahaan tradisional dan perusahaan modern. Itu dari jawaban dari saya. Jika ada kurang puas atau masih ingin ditanggapi lagi. Untuk yang terakhir tadi, batas dari tradisional sama modern. Jadi di situ tergambar jelas. Misalkan kita mau perusahaan tempe yang bertonton, misalkan kita menggunakan modern, pangsa pasarnya kalau menurut saya malah lebih kurang. Mereka pasti lebih memilih yang tradisional, karena tradisional itu mereka lebih tahu rasanya kayak gitu. Ketimbang oh ini mereknya Los Angeles, mereka nggak akan mau kayak gitu. Jadi sebatas semangat ketika kita harus mengedepankan teknologi modern atau yang tradisional kayak gitu. Maksudnya untuk menanggapi permintaan pasar ya? Bisa kualitas kayaknya. Oke, kalau itu biasanya yang tradisional itu ya, itu cakupannya kecil. Ya belinya pasti yang kecil-kecil, makanya kita perorangan gitu belinya. Tapi kalau misalnya perusahaan yang